Halo semuanya, perkenalkan saya Nopriana Puska dari kelas 2 IPGI Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran Guru Madrasah Ibtidaiyah yang diampu oleh Bapak Arif Pratama MPD. Selamat menyaksikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kontekstual teaching learning. Alasan saya memilih strategi pembelajaran ini adalah contextual teaching learning merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan saya memilih strategi ini yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terus maju sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, sehingga guru dapat menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Kemudian yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok sehingga terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kelemahan dalam strategi ini yang pertama, dalam pemilihan materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas tersebut tingkatan kemampuan siswanya berbeda-beda sehingga guru akan sedikit kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswanya tidak sama. Yang kedua, kurang efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model contextual teaching learning ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang, yang kemudian menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan contextual teaching learning ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Karena model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha mereka sendiri. Gabung solusi untuk mengantisipasi kelemahan dari pendekatan contextual teaching and learning ini adalah dengan cara mengelompokkan siswa secara heterogen. Dengan begitu akan ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan di atas anggota-anggota kelompoknya yang akan membimbing kelompok tersebut untuk dapat menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Penerapan konsep contextual teaching and learning menggunakan benda-benda yang sering ditemui peserta didik di dalam dunia nyata sebagai media untuk belajar. Nah, komponen-komponen yang digunakan dalam konsep ini yaitu pertama, ada konstruktivisme, di mana guru mengembangkan sebuah pemikiran tentang tema yang akan diajarkan. Dalam proses belajarnya, siswa bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian yang kedua, ada namanya komponen inquiry, di mana peserta didik diminta untuk melakukan pengamatan secara berkelompok tentang benda-benda yang mereka bawa. Mereka juga diminta untuk menuliskan secara detail hasil yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga ada namanya komponen bertanya. Nah, di sini guru mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik dengan memberikan pertanyaan dan juga kesempatan untuk peserta didik mengajukan pertanyaan. Yang keempat, ada namanya komponen masyarakat belajar. Nah, komponen masyarakat belajar ini di mana guru menciptakan suasana masyarakat belajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan hasil penemuannya kepada kelompok lain yang biasa dilakukan dalam bentuk presentasi. Kemudian mereka juga dipersilakan mengunjungi kelompok lain untuk bertanya, memperoleh informasi, kemudian saling mengkonfirmasi dan mengoreksi satu sama lain untuk memperkaya hasil temuannya masing-masing. Yang kelima, komponen model. Di sini guru mengulas kembali materi yang dipelajari oleh peserta didik dengan memberikan contoh beberapa gambar pohon misalnya, dan mengajak siswa mengulang kembali materi yang dipelajari. Kemudian meluruskan jika ada siswa yang salah dalam memahami materi
materi yang dipelajari. Kemudian yang keenam ada namanya komponen refleksi. Nah, di dalam komponen ini guru menegaskan kesimpulan dari materi pelajaran hari itu dan menambahkan tentang pentingnya menyayangi tumbuhan di sekitar kita. Kemudian bagaimana menyayangi tumbuhan di sekitar kita sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap menyayangi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketujuh ada namanya komponen penilaian. Di dalam komponen penilaian, guru membuat penilaian dari semua aspek. Misalnya dari segi aspek kognitif. Dalam aspek kognitif, guru segera memberi skor atau nilai kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua ada namanya aspek afektif. Di sini guru mengapresiasi pada sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan dari guru dan juga teman-temannya. Kemudian mengapresiasi pada sikap peserta didik yang ketika dia bertanya. Kemudian ada namanya aspek psikomotorik. Di sini dalam aspek ini dinilai dari cara siswa mengamati benda-benda tersebut.